Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi bangsa kita yang sedang berhadapan dengan wabah virus corona, di tengah-tengah usaha pemerintah menanggulangi wabah virus corona ini, kita pun sekarang ini mengalami dampaknya. Kita mulai bekerja di rumah, ibadah mulai dihentikan sementara, dan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang mulai terhambat. Saya percaya dalam menghadapi situasi seperti ini, begitu banyak orang merasa takut dan khawatir. Ada dua kata yang selalu saya renungkan menghadapi situasi seperti ini. Ada kata takut dan ada kata ketakutan. Setiap orang mempunyai rasa takut. Saya percaya saudara pun punya rasa takut. Saya takut pada ular, saya takut pada kalajengking. Entah saudara punya rasa takut pada apa. Namun satu hal yang Tuhan tidak sukai adalah ketika saudara berada dalam ketakutan. Ketakutan membuat saudara tidak bisa lagi melihat hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Ketakutan tidak bisa membuat saudara melihat jalan keluar yang terbaik. Ketakutan akan membuat saudara menjadi orang yang grogi. Ketakutan akan membuat saudara menjadi orang yang tidak bijak mengambil keputusan. Terburu-buru karena khawatir dan cemas. Dan firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan barang siapa takut, dia akan dihukum. Barang siapa berada dalam ketakutan, berarti dia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Saya ingat ayat ini karena ayat ini mau menggambarkan tentang pertentangan antara ketakutan dengan kasih. Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Dan bukti kasih Tuhan itu sampai hari ini saudara masih hidup. Sampai hari ini saudara masih ditopang. Sampai hari ini saudara diberkati. Sampai hari ini saudara bisa melakukan aktivitas saudara. Semua karena kasih Tuhan yang memampukan saudara. Itu sebabnya kerinduan Tuhan hanya satu. Kasihilah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan berarti orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga ketakutan itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Namun kasih Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Dan orang yang mengasihi Tuhan berarti orang yang selalu sadar bahwa dalam setiap keadaan Tuhan itu ada. Tuhan itu siap menopang, memberkati dan menguatkan saudara. Tuhan itu ada mau membuat saudara mampu untuk bisa melewati setiap kesulitan saudara. Itu sebabnya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuh hati dan pikirannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan situasi saat ini. Saudara punya kekuatan apa? Saudara punya kekuatan keuangan? Baik. Apakah dengan menghadapi situasi wabah virus corona ini, dengan uangmu engkau mampu menyelamatkan dirimu? No. Saudara bisa pergi ke luar negeri. Mungkin saudara bisa pergi ke luar negeri. Namun saudara akan berhadapan dengan wabah virus corona di sana. Di mana-mana, di seluruh dunia, virus ini mewabah. Dan tidak ada satu kekuatan apapun dalam diri saudara, dalam hidup saudara untuk bisa melawan. Bisa terhindar dari virus ini. Saudaraku, itu bukti bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita berpikir bahwa kita sanggup dengan kesehatan kita. Itu yang membuat kita akhirnya menjalani hari-hari kita sembarangan. Ya, mungkin saat ini saudara selamat, tapi belum tentu selamanya saudara selamat. Namun satu hal yang pasti, orang yang bersandar pada Tuhan berarti orang ini adalah orang yang bertanggung jawab pada Tuhan.
bertanggung jawab terhadap hidupnya. Bahwa menghadapi situasi ini dia harus sehat. Dia harus menjaga dirinya. Dia harus bisa makan makanan yang bergizi yang membuat tubuhnya sehat. Yang kedua, dia menjaga kebersihan agar virus itu tidak menularinya. Yang ketiga, dia belajar menjadi orang yang peduli terhadap wabah ini. Dia tidak akan sembarangan keluar rumah. Mungkin saat tubuh saudara sehat, virus itu tidak mengganggu saudara, tapi menempel di tubuh saudara. Dan saudara bisa menjadi orang pembawa virus bagi orang-orang di sekitar saudara yang tidak sehat. Itu berarti saudara bukan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang bertanggung jawab pada Tuhan adalah orang yang mencoba membuat semua orang di sekitarnya mengalami damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya dia akan mengundurkan diri dari keramaian. Dia berada di rumah, dia menjaga kesehatannya, dia mendoakan begitu banyak orang di rumahnya. Dia menjadi pendoa syafaat yang luar biasa. Dan itulah ciri orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan sumber kekuatan saudara, dan dia juga adalah Allah yang mengasihi saudara, dan Tuhan ingin tanggung jawabmu dalam mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara.